Halo teman-teman, selamat datang di Sekolah Minggu GKI Citra Garden. Mari siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Hai Brave Kids. Wah, hai Wah, Lause Yohanes. Iya, halo juga Lause Yunia. Iya, nggak terasa ya Lause. Kita jumpa Iya. lagi di hari Minggu. Hari Betul. ini seneng banget nggak Lause nih? Iya dong, senang banget Karena hari ini. apa? Karena ini adalah hari yang dinanti-nanti sama kita semua. Oh Betul iya, ya? betul sekali. Nggak terasa ya Lause ya, hari Iya. ini sudah hari Minggu. Hari Minggu itu biasanya hari dimana kita semua beribadah kepada Tuhan. Iya. Iya. Wah, anak-anak di rumah udah siap belum nih Lause ya? Wah, harusnya sih kelihatannya udah siap ya. Harusnya sih udah siap ya, karena Iya. ini sudah jamnya nih. Kita mau beribadah kepada Tuhan, anak-anak pastinya udah mandi, udah sikat gigi, udah minum cucu, ya udah makan. Kita mau siapkan hati kita mau datang Iya. sama Tuhan, kita mau berikan pujian yang terbaik buat Tuhan kita, Allah Tritunggal. Yuk kita mau berikan hormat kepadanya. Ayo. Hormat Bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Betul sekali anak-anak. Kita mau berikan hormat kita kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik kepada kita. Kita mau berikan penghormatan yang terbaik juga buat Tuhan. Hormat Bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Ketiganya yang esa. Wah, sungguh luar biasa ya. Sekarang Lause, kita mau berdoa ya Lause. Minta Lause Yohanes untuk buka dalam Oke, doa. mari kita berdoa ya adik-adik semua ya. Kita lipat tangan kita tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan pada hari ini Engkau membangunkan kami untuk beribadah di hari Minggu ya Tuhan. Tuhan tolong kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, supaya kami bisa beribadah kepadamu dengan baik. Tuhan tolong berikan kepada kami telinga, berikan kepada kami mulut ya Tuhan, berikan kepada kami hati yang mau untuk menyembah-Mu, untuk memuji-Mu ya Tuhan pada hari ini. Tuhan, kami juga berdoa supaya kami bisa fokus ya Tuhan untuk beribadah pada hari ini, supaya kami bisa ikut ibadah ini dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Inilah doa kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Wah, Lause hari ini pagi-pagi tadi apa sih yang Lause udah lakukan nih? Wah, tentu persiapan buat ibadah dong, Lause Yunia. Oh iya, betul sekali ya. Biasanya kalau kita bangun pagi tuh kita ngapain tuh, Lause?
wah kita buka mata ya, kita melihat ada banyak hal ya. Dari tempat tidur kita buka jendela misalnya. Terus kita melihat, wah ada langit yang cerah. Wah, kalau biasanya Lause kita lihat ada langit yang cerah, hari yang indah, kita seharusnya ngapain sih Lause? Wah, kita bersyukur dong sama Tuhan. Oh iya betul sekali ya, karena kasih Tuhan itu nggak berubah Lause. Iya, kasih Iya kan? Tuhan tuh selalu ada untuk selama-lamanya buat Betul kita. sekali ya, hari ini cuacanya cerah, besok cerah lagi. Walaupun Iya. mungkin ada hujan, tetapi nanti cerah lagi. Iya. Ya, benar sekali ya Lause ya. Oleh sebab itu, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Iya. Karena kasih Tuhan gak Kasih berubah. Tuhan nggak pernah berubah dalam Iya. hidup kita. Yuk anak-anak, sekarang kita mau nyanyikan pujian ini. Walaupun bumi bergoncang, langit bergoyang, tapi kasih Tuhan gak Tidak pernah pernah berubah. berubah. Tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Sekalipun bumi bergoncang, langit bergoyang, semua berubah, namun kasih setiamu tetap ada di dalamku. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Wah, betul sekali ya. Kasih Tuhan gak berubah Lause. Oleh sebab itu, kita harus bersuka cita memuji Dia. Iya, mari kita pakai gerakan ya. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Sekalipun bumi bergoncang, langit bergoyang, semua berubah, tapi kasih setiamu tetap ada di dalamku. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Betul sekali ya Lause ya. Iya, betul sekali. Senang sekali rasanya ya. Kalau kasih Tuhan itu nggak pernah berubah, berarti kita juga nggak boleh berubah ya Iya Lause ya. dong. Harus mengasihi Tuhan dengan Iya, sungguh-sungguh. sungguh-sungguh. Nah, oleh sebab itu, Lause, kita tuh harus menjaga hati kita ya. Iya, Supaya hati kita ini tetap sama kasihnya kepada Tuhan ya. iya. Terus supaya kita juga jangan kita tergiur akan dosa Lause. Iya. Jaga hati itu susah apa gampang nih Lause? Susah sekali. Iya ya, susah juga ya. Tapi kalau di dalam Tapi kalau Tuhan, di dalam Tuhan, Tuhan akan berikan kita pasti bisa, ya. bisa. Tuhan pasti berikan kita kekuatan. Iya. Oleh sebab itu anak-anak, apapun yang terjadi, kesulitan apapun yang kita hadapi, kita harus ingat jangan kita melakukan dosa. Dosa. Ya, kita harus Iya. jaga hati kita harus lebih takut kepada Tuhan. Oleh Ya. sebab itu, sekarang kita menyanyikan pujian, jagalah hatimu terhadap dosa. Oke. Jagalah hatimu terhadap dosa.
Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada, harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Masa depan sungguh ada, harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada, harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Wah. Semoga kita bisa membuat Yesus tersenyum ya. Iya, Lause betul sekali ya Lause ya. Dengan- Membuat Tuhan senang atas apa yang kita lakukan. Iya. Mm-mm. Kalau kita di sekolah, kita baik sama teman-teman kita, kita nurut sama guru ya. Iya. Terus kita juga nggak menyontek kalau ulangan ya. Betul sekali. Dan kalau misalnya pada hari ini kita beribadah sama Tuhan, kalau setiap kali kita melihat semuanya dalam hidup kita, Tuhan mau supaya kita jadi anak-anak yang mengucap syukur ya sama Tuhan ya. Iya, betul sekali ya Lause ya. Mm-mm. Oleh sebab itu, sekarang nih, tiba saatnya nih Lause, kita mau memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita Iya. kepada Tuhan. Mm-mm. Ya, sekarang anak-anak siapkan persembahannya. Anak-anak bisa scan QR yang ada di sini. Ya, di sini Oke, ya. yuk sekarang kita menyanyikan pujian I Will Sing of the Mercies of the Lord Forever. Dengan semangat ya dan bersukacita. Kita mau memuji Tuhan kita. Ya. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing, I will sing, I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord. With my mouth will I make known thy faithfulness, thy faithfulness. With my mouth will I make known thy faithfulness to all generations. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing, I will sing, I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord. Wah, sungguh senang ya kita bisa memuji Tuhan, bahkan memberikan persembahan buat Tuhan. Oleh sebab itu, jangan berhenti bersukacita. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing, I will sing, I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord. With my mouth will I make known thy faithfulness, thy faithfulness. With my mouth will I make known thy faithfulness to all generations. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing, I will sing, I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord. I will sing of the mercies of the Lord. I will sing of the mercies of the Lord. Yeay, betul sekali ya. Kita sungguh bersukacita hari ini. Senang banget ya Lause ya. Iya. Oleh sebab itu nih anak-anak, sekarang kita mau berdoa, mengucap syukur untuk persembahan kita. Yuk anak-anak, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Tuhan berikan buat kami.
Terima kasih untuk hari ini kami bisa merasakan setiap kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan yang Tuhan berikan, segala-galanya yang Tuhan berikan buat kami mau bersyukur dan berterima kasih. Terlebih lagi hari ini kami bisa memuji Tuhan dengan sukacita yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga memberikan sedikit persembahan untuk Tuhan. Tuhan, berkatilah persembahan kami. Berkati Papa dan Mama yang bekerja dalam usaha mereka. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka. Berkati juga Om dan Tante yang mengelola uang persembahan ini yang nantinya akan dipakai di sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan, kami senang sekali hari ini. Oleh sebab itu kami mengucap syukur dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua katakan amin. Wah, Lause, ini nih saat-saat yang selalu dinanti-nantikan sama anak-anak sekolah minggu nih. Iya kan Lause? Saat kita mau dengerin apa? Kata firman Tuhan. Firman Tuhan. Iya. Lause, kita masih minggu ini masih cerita seputar tentang Tuhan Yesus kayaknya ya. Iya, betul. Masih. Minggu ini cerita tentang Tuhan Yesus di mana ya Lause ya? Yesus di Taman Getsemani. Wah, ada apa sih di sana ya? Kayaknya penasaran gak sih Lause? Apa ya? Iya. Penasaran deh pasti Penasaran anak-anak sekali. semua ya. Sekarang Iya. kita mau dengerin nih firman Tuhan ya. Sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita mau siapin hati kita. Kita mau sungguh-sungguh buka telinga kita, buka hati kita. Kita mau siapkan sungguh-sungguh, kita mau nyanyikan pujian, Bapakku datang padamu. Kita mau mengenal lebih dekat lagi tentang Tuhan melalui firman. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Benar sekali anak-anak, kita saat ini mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau tahu apa sih yang Tuhan mau katakan. Kita mau siapkan hati kita ya. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar Suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu, tentang isi hatimu. betul sekali anak-anak. Kita mau mengenal isi hati Tuhan melalui firman Tuhan ya Lause ya. Betul. Oleh sebab itu, yuk sama-sama kita duduk tenang. Nah,
Ya, kita mau dengerin firman Tuhan. Iya. Halo anak-anak Brave Kids. Waduh, senang sekali nih Lausa Andrian boleh kembali lagi berjumpa dengan kalian semua. Waduh, ngomong-ngomong bagaimana kabarnya nih semua? Berharap semua dalam keadaan yang sehat, kuat, dan tetap semangat untuk boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sebelum itu, mari sama-sama dengan Lausa Andrian kita mau berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita mau sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kalau di hari ini Tuhan kasih kami kesempatan hidup yang baru. Bersyukur buat Tuhan yang baik, bersyukur buat Tuhan yang luar biasa memimpin kami di rumah, aktivitas kami di sekolah. Bahkan Tuhan menolong kasih kami kesehatan. Sehingga di hari ini, di pagi ini kami boleh bangun, boleh beribadah, bahkan kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan tolong, dan Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin. Nah, anak-anak hari ini dengan Lausa Andrian kita akan sama-sama belajar dari satu bagian atau satu peristiwa di mana Tuhan Yesus akan pergi berdoa di Taman Getsemani. Wah, kita belajar bagian ini karena kita sudah masuk di minggu-minggu Prapaskah, minggu-minggu menjelang Jumat Agung, hari kematian Tuhan, dan hari kebangkitan di hari Paskah di hari Minggu nanti ya, di bulan depan kira-kira gitu ya. Nah, tapi hari ini dengan Lausa Andrian kita akan belajar di Taman Getsemani. Nah, apa itu? Sama-sama dengan Lausa Andrian kita mau buka dulu Alkitab di Matius 26 ayat 36 sampai 46. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Lausa Andrian baca dari Alkitabnya Lausa Andrian ya. Adik-adik semua boleh duduk diam mendengar firman Tuhan yang Lausa Andrian baca. Tapi sebelum itu Lausa Andrian mau bilang hari ini Lausa Andrian pakai Alkitab yang baru, edisi yang baru. Jadi mungkin saja ada kata-kata yang berbeda kira-kira gitu ya. Ayat 36, kemudian sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Jadi Tuhan Yesus pergi ke Taman Getsemani tujuannya untuk berdoa. Jadi dia ajak murid-murid untuk pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa. Supaya boleh berdiam diri, menarik dari segala kesibukan, gak rame. Supaya bisa fokus untuk berdoa. Waduh, jadi sampai di sini sebelum Lausa Andrian jelaskan lebih lanjut, berarti Tuhan kita, Tuhan Yesus juga berdoa. Berarti betapa pentingnya untuk kita berdoa. Makanya Lausa Andrian juga senang sekali kalau di sekolah minggu GKI Citra ada hari doa anak. Nah, ayo kita ikut sama-sama semangat. Kita setia berdoa seperti juga Tuhan kita, Tuhan Yesus juga rajin berdoa. Jadi dia pergi berdoa. Ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Ia mulai merasa sedih dan gelisah. Waduh, ini kenapa nih? Jadi ternyata Tuhan Yesus ketika ke Taman Getsemani untuk berdoa, itu ada tujuannya juga. Tuhan ingin meluapkan atau Tuhan ingin menyampaikan isi hati Tuhan yang tentunya sama dengan kita. Karena Tuhan juga pernah datang sebagai manusia ya. Ada rasa sedih, ada rasa gelisah, ada rasa takut. Karena sebentar lagi Tuhan Yesus akan memasuki masa-masa sengsara. Apa itu masa-masa sengsara, Lausa? Itu masa-masa di mana Tuhan sebentar lagi akan disalibkan untuk menebus dosa umat manusia. Jadi tentu sebagai manusia juga Tuhan pasti mengalami rasa-rasa yang takut. Sama seperti kita. Kalau kita merasa takut, sedih dan gelisah, Tuhan juga pernah merasakan. Itu berarti Tuhan juga tahu kalau hari ini kita takut dan sedih. Kira-kira begitu ya. Lalu kata Tuhan kepada mereka di Matius 26 ayat 38. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Jadi Tuhan bilang kepada murid-muridnya, tinggal di sini berjaga-jaga bersama-sama dengan Tuhan. Kemudian ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Perhatikan isi doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu dari hadapanku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Perhatikan, doa Tuhan Yesus adalah doa yang betul-betul jujur dan menaruh kehendak Bapa lebih daripada kehendak pribadi. Waduh, Tuhan bisa nggak usah mati menebus kita? Bisa.
Kan yang berdosa, yang suka nakal, yang suka bandel, yang suka nggak taat, yang suka malas kan kita. Tapi Tuhan mau menanggung. Nah, di masa-masa ini Tuhan merasa begitu sedih, begitu takut karena akan terpisah dengan Bapaknya, akan menanggung dosa maut yang sungguh berat. Jadi Tuhan bilang kalau boleh cawan ini atau murka atau penderitaan ini boleh nggak dihadapi. Tapi Tuhan Yesus bilang, biarlah kehendak Bapa yang harus terjadi, bukan apa yang dikehendakinya. Lalu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur, lalu berkata kepada Petrus, tidak sanggupkah berjaga walau 1 jam saja bersama aku? Jadi ketika Tuhan berdoa, selesai dia berdoa, dia pergi cek kepada murid-muridnya. Karena tadi perhatikannya Tuhan bilang di awal, berjaga-jaga bukan tidur. Tapi ternyata murid-muridnya justru tidak ikut berdoa bersama-sama untuk mendukung Tuhan Yesus. Tapi malahan firman Tuhan tulis mereka tidur. Makanya Tuhan sedih, Tuhan kecewa, juga Tuhan marah. Tuhan bilang, memang kalian gak mampu gitu berdoa 1 jam aja bersama dengan aku. Padahal kasih dan berkat Tuhan kepada mereka tuh besar ya, berjam-jam bahkan lebih. Tapi ketika Tuhan membutuhkan mereka untuk sama-sama duduk diam berdoa, mereka malah apa? Tidur. Kadang-kadang kita suka begitu ya. Suka apa ya, kalau main game kita mah serius banget ya. Main game, jalan-jalan, holiday, wah kita mah semangat. Tapi untuk hal-hal rohani, untuk baca Alkitab, beribadah, memuji Tuhan, berdoa, kadang-kadang kita lemas-lemas, lesu, nggak setengah hati, bahkan mungkin kadang-kadang kita nggak mau lebih memilih hal yang lain. Tapi di sini Tuhan bilang, ayo berdoa. Nah, Tuhan juga menantang anak-anak Tuhan hari ini untuk setia juga, belajar juga berdoa. Lalu Tuhan pergi lagi untuk kedua kalinya. Tuhan balik ya, berdoa secara pribadi. Dia berdoa hal yang sama seperti apa yang tadi dikatakan. Kalau boleh cawan ini berlalu. Berarti anak-anak betapa seriusnya dosa kita ya. Sehingga kalau boleh berlalu. Karena tidak mungkin ya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus terpisah. Apalagi karena kesalahan-kesalahan kita. Waduh, susah banget ya. Tapi Tuhan tetap cinta dan mengasihi kita. Sekalipun kita yang salah, kita yang berdosa. Tapi Tuhan rela mau menanggung cawan penderitaan ini. Atau murka penderitaan yang Bapa berikan kepada Tuhan Yesus sebagai anaknya. Untuk kita. Berarti betul-betul ini hal yang serius. Kalau enggak kan, waduh ya udahlah enteng-enteng aja. Tapi Tuhan betul-betul bergumul, betul-betul dia berdoa. Karena dia tahu ini jalan penderitaan yang tidak mudah. Apalagi nanti akan disalib. Salib itu hukuman yang paling kejam. Hukuman yang paling hina, hukuman yang paling tidak baik di masa itu. Jadi kalau orang dihukum karena salib, jadi pada waktu itu kalau orang kena hukuman salib, waduh. Orang sudah tahu ini penjahat kelas kakap, penjahat tinggi, penjahat paling jahat begitu ya kira-kira. Jadi betul-betul Tuhan akan mengalami masa yang betul-betul memalukan, betul-betul akan menyakitkan. Tapi dia tetap melakukan karena dia sayang sama kita semua. Dan dia bergumul dalam doa. Nah, bagaimana dengan kita? Ada nggak kita begitu sayang juga sama Tuhan? Ada nggak kita begitu cinta sama Tuhan kita, Tuhan Yesus? Ada nggak kita mau sungguh-sungguh setia melayani? Ada nggak kita mau sungguh-sungguh setia beribadah? Bahkan terlebih, ada nggak kita mau sungguh-sungguh setia berdoa di dalam nama Tuhan Yesus? Kita mau berdoa, mau menjadi anak-anak yang setia berdoa. Berdoa bagi banyak hal. Berdoa bagi pekerjaan Tuhan. Dan berdoa mau menjadi anak Tuhan yang sayang sama Tuhan Yesus. Ada nggak? Atau kadang-kala kita suka malas-malas. Atau ada nggak kadang-kala kita di dalam doa-doa kita, permintaan kita kadang-kala hanya untuk diri kita. Tuhan, aku minta ini, aku suka itu. Tapi perhatikan tadi apa yang didoakan oleh Tuhan Yesus. Betul-betul doa dia adalah doa yang luar biasa. Tidak mementingkan keinginan atau kesukaan pribadi. Tapi dia berdoa untuk kepentingan yang lebih besar. Untuk sesuatu yang lebih baik. Untuk kasih di atas keinginan, nafsu atau kemauan kita. Nah, adik-adik juga belajar berdoa. Berdoanya jangan cuma minta-minta, tapi marilah seandainya ajak kita belajar
untuk berdoa bagi orang lain. Kita doakan papa kita, mama kita, berdoa bagi gereja kita, GKY Citra, berdoa bagi Indonesia, berdoa bagi sekolah, berdoa bagi guru-guru kita, berdoa bagi lausa-lausa di gereja, dan berdoa bagi banyak hal. Kita berdoa supaya semua bukan cuma dilindungi, tapi mau hidup mengasihi Tuhan. Oke? Kita setia berdoa. Jangan juga cuma berdoa ketika sakit atau mungkin ketika makan ya. Tapi kita berdoa setiap waktu dalam segala apapun. Kita mau belajar lipat tangan dalam nama Tuhan Yesus, kita mau berdoa. Oke? Tapi setelah itu apa? Setelah itu di ayat 43. Ketika ia kembali, waduh ini kacau banget ya. Tuhan sudah tegur yang pertama kali dan Tuhan pergi berdoa lagi. Dan Tuhan balik lagi, ternyata Tuhan mendapati mereka juga sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Waduh, dipanggil bersama-sama malah tidur ya. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi. Tuhan biarkanlah ya mereka dan Tuhan pergi dan berdoa untuk ketiga kali dengan ucapan doa yang sama. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Masihkah kamu tidur dan beristirahat? Lihat saatnya sudah tiba. Anak manusia diserahkan ke tangan-tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Jadi Tuhan bilang, ya sudahlah, kalian ini gak sungguh-sungguh. Yuk kita pergi. Bentar lagi dia akan diserahkan ke tangan-tangan orang berdosa. Tuhan sudah tahu, waktunya sudah dekat. Tapi dia sekarang kuat. Karena dia tahu ada pribadi Allah Tritunggal yang mendukung dia. Menopang dia, bahkan dia tahu melalui doa, kekuatan doa. Disitulah ada kekuatan untuk Tuhan Yesus berani untuk berkorban bagi umat berdosa, bagi dunia ini. Seperti yang ditulis di Yohanes 3 ayat 16 ya. Yohanes 3 ayat 16, ayat hafalan yang semua udah pada hafal ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tuhan sayang sama kita, kita juga harus sayang sama Tuhan. Tapi di hari ini, memasuki minggu-minggu Prapaskah, mari Laos Anden mengajak untuk kita mengingat kembali ada pengorbanan Tuhan yang besar untuk kita. Dan kita dari kecil, dari sekolah minggu, kita menjadi anak-anak Tuhan juga yang brave kids, yang berani untuk Tuhan. Hidup yang baik, jadi anak yang takut akan Tuhan, rajin belajar, jadi anak yang baik juga di rumah, dan mau belajar untuk cinta Tuhan. Cinta Tuhan ya, kita mau cinta Tuhan lebih dalam lagi lewat seperti apa yang Tuhan teladankan kepada kita. Setiap berdoa dan isi-isi doa kita harus doa-doa yang sesuai dengan apa yang Tuhan minta. Kalau kita kadang-kala susah, kalau kadang-kala kita nggak tahu, kita minta tolong kepada papa mama atau kepada lausa di gereja untuk ikut sama-sama berdoa atau mengajarkan doa yang baik. Oke? Sampai di sini dengan Lausa Andrian, biar firman Tuhan hari ini boleh memberikan pengajaran dan menolong adik-adik semua untuk melihat ada Tuhan juga yang bergumul dan Tuhan juga tahu apa yang hari ini kita rasakan. Jadi jangan takut karena ada Tuhan yang selalu juga mengerti apa yang semua adik-adik alami. Oke? Tetap berdoa ya. Sebelum kita akan berpisah, Lausa Andrian akan pimpin kita sekali lagi untuk sama-sama berdoa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah belajar dan kami sekarang mau menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan pimpin, Tuhan tolong, Tuhan berkati setiap kami. Tuhan berkati anak-anak semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bye-bye semua. Tuhan Yesus memberkati.